Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul presentasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Baik, untuk selanjutnya adalah presentasi dan perkenalan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Francisca Anastasia Fortuna dengan NIM akhir 057. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah yang kami susun. Dakwah dalam Islam secara etimologi berarti mengajak atau menyeru. Sedangkan dalam terminologi, dakwah adalah usaha mengarahkan manusia menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah. Dakwah berfungsi memindahkan umat dari kondisi yang negatif menjadi positif. Konsep dakwah ini memiliki kesamaan dengan promosi kesehatan, yaitu sama-sama menyampaikan informasi untuk mendorong perubahan perilaku positif. Media promosi kesehatan, baik cetak, elektronik, maupun luar ruang, menjadi sarana penting dalam penyebaran informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat. Mulai dari poster, leaflet, hingga video edukasi. Dengan demikian, penggabungan prinsip dakwah dan media promosi kesehatan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran pemahaman dan perilaku sehat di masyarakat. Nah, tujuannya yaitu yang pertama mengetahui standar dan indikator kesehatan yang sesuai dengan ajaran Islam, meliputi aspek fisik, mental, spiritual umat muslim. Yang kedua yaitu menggali bagaimana dakwah Islam dapat menjadi media efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara aktivitas dakwah dengan usaha promosi kesehatan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu menganalisis efek dampak terhadap tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Dalam landasan teori, yang poin pertama yaitu ada pengertian dakwah. Secara etimologis, dakwah berarti mengajak, menyeru, atau memanggil, dan makna ini udah ditegasin dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 44. Di situ ada dakwah diartikan sebagai seruan dan peringatan. Ada lagi di dalam surat Al-Imran ayat 104 bermakna ajakan kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran. Ada lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 186 dipahami sebagai permohonan atau doa. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 menunjukkan makna penjelasan tentang jalan yang benar dan yang sesat. Demikian dakwah dapat dimaknai sebagai segala bentuk seruan, ajakan, permohonan maupun penjelasan yang bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan, kebenaran serta jalan Allah yang benar. 1. Perkenalkan, nama saya Regina Saraswati Devita Nugraini dengan NIM 194241067. Baik, di sini saya akan menyampaikan landasan teori mengenai presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian tentang promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pengembangan diri oleh dan untuk masyarakat, agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik dan pengawasan kesehatan. Pengertian tersebut berasal dari Kemenkes pada tahun 2011. Nah, promosi kesehatan sendiri memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini contohnya adalah ketika kita melakukan sosialisasi kepada teman-teman SMP, SMA tentang pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan ini sebenarnya harus dimiliki atau harus dimiliki saat anak itu sudah pada usia dini oleh keluarganya. Kemudian ketika anak tersebut sudah berada di jenjang pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA, pendidikan kesehatan ini diberikan oleh fasilitator berupa gurunya, seperti itu. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini merupakan bagaimana masyarakat itu ikut dilibatkan dalam pembentukan ide, kemudian dalam penyusunan program, kemudian dalam pelaksanaannya dan dalam evaluasinya. Dengan harapan, dengan pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat dapat melakukan
melakukan tindakan-tindakan kesehatan secara naluri, secara alami melalui dirinya sendiri tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, komunikasi, informasi, dan edukasi ini merupakan hal-hal yang terus dilaksanakan untuk mengkomunikasikan mengenai kesehatan yang terus-menerus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian advokasi kesehatan. Nah, advokasi kesehatan ini dilakukan untuk kita dapat mengkomunikasikan program-program yang kita miliki, mengkomunikasikan isu-isu kesehatan terhadap pemerintah-pemerintah daerah, terhadap stakeholder-stakeholder untuk turut membantu dalam upaya penyuluhan kesehatan, dalam upaya penunjangan sarana dan prasarana, seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai media promosi. Nah, di dalam sebuah promosi kesehatan atau promosi yang lainnya itu memerlukan media promosi. Nah, media promosi ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang produk atau jasa atau program kepada masyarakat, khususnya untuk calon konsumen. Konsumen ini merupakan sasaran dari media promosi tersebut. Media promosi terbagi menjadi dua, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu media promosi offline dan media promosi online. Nah, media promosi offline itu seperti biasanya banner, kemudian booklet, kemudian majalah, seperti sebelum adanya media sosial. Nah, secara online itu seperti video reel, video Instagram, video TikTok, kemudian ada YouTube, kemudian ada iklan masyarakat, seperti itu. Perkenalkan, saya Amalia Restuning Tias dengan NIM 194241077. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan dalam perspektif Islam. Kenapa kesehatan penting dalam Islam? Jadi, kesehatan mencakup kesehatan jasmani, rohani, dan spiritual yang saling berkaitan. Menjaga kesehatan merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban setiap Muslim. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat mendukung peran manusia sebagai khalifah di bumi dan memperkuat ibadah. Pentingnya kesehatan dalam Islam juga tercakup atau termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, pada Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 233. Lalu pada Surah Al-A'raf ayat 31, Surah Al-Mulk ayat 15 yang menjelaskan tentang menjaga pola makan sehat dan halal. Lalu yang kedua, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 dan Hadis riwayat Muslim yang menekankan tentang kebersihan sebagai bagian dari iman. Lalu yang ketiga, terdapat pada Quran Surah As-Sor ayat 5-7 yang mengajarkan ketenangan jiwa dalam menghadapi kesulitan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Ramadan dengan NIM 194241056. Di sini saya mau menjelaskan tentang dakwah sebagai edukasi kesehatan. Jadi dakwah sendiri itu bisa menjadi sebuah jembatan, sebuah informasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan sebagai media komunikasi yang paling tepat untuk saat ini, mengingat di mana masyarakat masih banyak yang tingkat kepercayaan kepada tokoh-tokoh agama itu masih tinggi. Jadi dakwah ini sendiri itu menjadi membuka ruang gitu, membuka ruang dialog sebagai edukasi yang lebih diterima pada masyarakat tentang sebagai edukasi kesehatan sendiri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil. Di sini saya akan melanjutkan dasar teori promosi kesehatan. Menurut WHO sendiri, promosi kesehatan adalah proses atau upaya pemberdayaan masyarakat supaya mampu untuk menjaga kesehatan secara pribadi. Ada banyak upaya atau metode-metode yang bisa dilakukan untuk promosi kesehatan sendiri, seperti pendidikan kesehatan, pemberdayaan komunitas, komunikasi publik, advokasi, hingga pemanfaatan media digital dan promosi berbasis tempat. Di sini tujuan utama dari promosi kesehatan sendiri adalah
berupaya untuk membangun pengetahuan sehingga bisa memicu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat pada masyarakat atau individu. Nah, lalu dalam Islam sendiri, kesehatan adalah bagian dari bentuk ibadah. Kita sendiri dianjurkan untuk menjaga kebersihan, makan makanan yang halal dan bergizi, serta menjaga keseimbangan antara fisik dan mental. Semua ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan dalam Al-Quran serta hadis. Contohnya adalah Quran Surat Al-Baqarah dan hadis riwayat Muslim yang mana kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Nah, lalu apa integrasi antara dakwah dan promosi kesehatan? Di Indonesia sendiri, pemuka agama memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi dan membentuk pola pikir masyarakat. Sehingga ketika dakwah dan promosi kesehatan ini digabung, pendekatannya menjadi lebih menyentuh. Kesehatan dapat dilihat sebagai bagian daripada ibadah. Dan hal ini dapat memotivasi masyarakat untuk menjaga tubuh sebagai amanah yang telah diberikan oleh Allah. Saat menggabungkan dakwah dan promosi kesehatan, itu dapat menciptakan pendekatan yang relevan dan dapat diterima secara luas. Nilai agama dapat memperkuat pesan kesehatan dan mendorong perilaku sehat sebagai bentuk ibadah. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Aulia Zahra dengan NIM akhir 53. Di sini saya akan menyampaikan poin tentang dampak dakwah terhadap kesadaran kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman religius tentang kesehatan. Masyarakat dapat menyadari bahwa menjaga tubuh dan kesehatan adalah amanah Allah yang harus dipelihara. Yang kedua, mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga kebersihan diri, lingkungan, serta pola makan. Yang ketiga, memperkuat kepedulian sosial dalam kesehatan. Dengan melalui pengajian dan majelis taklim, masyarakat dapat terdorong untuk ikut serta dalam program kesehatan, seperti imunisasi, donor darah, serta gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesehatan mental. Dengan sholat, zikir, dan doa dapat membantu masyarakat mengelola stres dan menjaga ketenangan jiwa. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan secara holistik. Dakwah berperan dalam bentuk masyarakat yang sehat secara fisik, sosial, dan mental secara berkelanjutan. Selanjutnya itu kesimpulan, dakwah bukan hanya seruan spiritual tetapi juga sarana edukasi dan motivasi hidup sehat. Dengan pendekatan agama, promosi kesehatan akan lebih mudah diterima, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta perilaku sehat. Menjaga kesehatan dipahami sebagai bagian dari ibadah, sehingga dakwah mampu membentuk masyarakat menjadi sehat jasmani dan rohani.